Mengapa dikatakan Allah yang hidup? Apa maknanya ungkapan kata Allah yang hidup? Saudara, saya Uncle Mandil. Dalam channel kali ini, Uncle akan membagikan mengapa ungkapan Allah yang hidup, atau apa makna dari kata Allah yang hidup. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 46 ayat yang ke-18, di sana ada ungkapan Allah yang hidup. Kemudian dalam Yeremia pasal 10 ayat yang ke-10, saudara bisa lihat di sana ada kata Allah yang hidup. Kemudian kalau saudara juga melihat dalam Yosua 3 ayat yang ke-10, Allah yang hidup. Jadi di dalam Alkitab ada ungkapan atau ada kata, frasa, kalimat yang mengatakan tentang Allah yang hidup. Jadi ungkapan itu tidak hanya sekedar ungkapan, tidak hanya sekedar pernyataan, tidak hanya sekedar kata-kata, tidak. Tetapi ada makna. Apa makna dari ungkapan kata tersebut? Allah yang hidup. Kita harus bisa memahami, Kita harus bisa memahami. Untuk bisa memahami, maka yang harus kita lakukan adalah membuka hati kita supaya firman itu mendapat tempat di hati kita. Dan kita mengetahui dari apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu masuk ke tahap pemahaman. Jadi kita memahami dari apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Setelah kita memahami dengan benar, tepat, baru kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kita. Jadi kita mengetahui tentang Allah yang hidup. Apa makna dari kata Allah yang hidup? Mengapa dikatakan Allah yang hidup? Jadi ini kita bisa baca, bisa kita lihat, bisa kita dengar dari firman Tuhan. Alkitab menuliskan tentang Allah yang hidup. Jadi kalau saudara ditanya, apa makna, apa yang saudara pahami tentang Allah yang hidup? Seringkali ini dilihat, dibaca, didengar, ataupun saudara seringkali merenungkan, apa sih maknanya, apa sih Allah yang hidup itu? Mengapa dikatakan Allah yang hidup? Jadi saudara harus pahami dari apa yang saudara harus ketahui, yang sudah saudara ketahui, lihat. Jadi dari beberapa firman Tuhan yang Uncle sampaikan dalam Yeremia pasal 46 ayat 18, Yeremia pasal 10 ayat 10, dan Yosua pasal 3 ayat 10. Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang menyatakan Allah yang hidup di dalam Alkitab. Dituliskan begitu banyak. Tetapi apakah engkau tahu apa itu makna dari ungkapan tersebut dari firman Tuhan yang telah dituliskan? Allah yang hidup. Saudara, kalau ditanya Allah yang hidup, apa yang saudara pahami dari apa yang saudara ketahui itu? Dan Uncle Mandil membagikan ini supaya saya percaya, supaya setiap orang yang melihat video Uncle, yang hatinya terbuka untuk firman Tuhan, maka dia akan memahami dengan tepat dan benar, sehingga aplikasi dalam hidupnya juga benar. Kalau saudara sudah mengetahui tentang kebenaran itu, dan saudara memahami kebenaran itu, dan saudara bisa mengaplikasikan dalam kehidupan saudara, maka keputusan, kesimpulan yang saudara bisa pilih atau buat itu pasti benar, tepat. Ya. Nah, sekarang kembali dengan pernyataan, ungkapan dari Allah yang hidup.
mengapa dikatakan Allah yang hidup? Dan saya, Uncle Mandil, orang Kristen. Arti dari orang Kristen adalah orang yang imannya bersumber pada Kristus dan mengarah kepada Kristus. Dan hari ini Uncle membagikan melalui channel video Uncle ini apa yang dimaksud, dan mengapa dikatakan Allah yang hidup. Dan Uncle percaya, menyembah, mengenal Allah yang hidup. Allah yang hidup. Uncle memiliki Allah yang hidup. Nah, sekarang apa itu Allah yang hidup? Mengapa Allah yang hidup? Saudara, kalau kita perhatikan, berbicara tentang Allah yang hidup, itu berarti ada Allah-Allah palsu, Allah-Allah yang mati, Allah-Allah yang tidak hidup. Allah-Allah yang tidak hidup ada di bawah matahari ini. Ada Allah-Allah yang tidak hidup. Makanya ketika berbicara tentang Allah yang hidup, itu berarti ada Allah-Allah yang mati, yang gak bisa bergerak, yang gak memiliki nyawa. Jadi khusus dalam video kali ini, Uncle akan membagikan tentang Allah yang hidup, yang Uncle kenal, yang Uncle percayai, yang Uncle miliki, yang kepadanya Uncle berfokus. Allah yang hidup, ya, kalau saudara baca, mengapa dikatakan Allah yang hidup? Karena Allah, di dalam dirinya Allah ada rohnya. Dikatakan Allah yang hidup oleh karena Allah yang di dalam diri Allah itu ada rohnya. Rohnya inilah yang disebut, yang dipanggil, yang dikatakan tentang roh Allah. Karena di dalam diri Allah itu sendiri. Makanya dikatakan Allah yang hidup. Karena Allah memiliki roh. Roh yang ada di dalam diri Allah itu roh Allah. Roh Allah itu sendiri. Makanya dikatakan Allah yang hidup. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal pertama, pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan, diungkapkan mengenai roh Allah. Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Ya, itu maknanya nanti berikutnya lagi di video berikutnya. Tapi khusus mengenai roh Allah, inilah yang ada dalam diri Allah itu sendiri. Makanya dikatakan atau disebut, makanya kita memiliki Allah yang hidup. Oleh karena Allah itu di dalam dirinya ada rohnya. Roh Allah itu bukanlah diciptakan, bukan. Tetapi rohnya Allah, roh yang ada dalam diri Allah, sudah ada di dalam Allah itu sendiri. Kalau kita baca, lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau dalam teks asli atau teks Ibrania, kata Allah itu menggunakan atau ditulis dengan istilah kata Elohim. Dia bentuk struktur katanya jamak. Oleh karena ada kata im di akhir dari kata Elohim. Jadi bentuk jamak ini dalam struktur kata bukan menunjukkan tentang Allah-Allah, tidak. Tetapi Allah yang di dalam diri Allah itu ada rohnya, ada firmannya. Makanya
Allah yang hidup adalah Allah yang di dalam diri Allah itu ada roh Allah itu sendiri. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, ya, di mana roh itulah yang menghidupkan, yang memberi hidup, sumber hidup. Jadi roh yang di dalam diri Allah, roh Allah itu sendiri sumber hidup. Itu sebabnya dikatakan roh Allah yang hidup. Allah yang hidup oleh karena ada rohnya di dalam dirinya Allah itu sendiri. Haleluya. Jadi ini nggak dimiliki oleh siapapun, ya. Saudara bisa baca dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Jika roh dia, jadi roh dia itu roh siapa? Roh Allah, ya. Nanti saudara baca di situ akan menghidupkan, menghidupkan juga tubuh kita ini. Fisik kita ini itu akan dihidupkan, dibangkitkan oleh roh Allah. Itu sebabnya mengapa dikatakan Allah yang hidup. Karena di dalam diri Allah itu sendiri ada rohnya. Atau dikatakan roh Allah karena ada di dalam Allah itu sendiri. Haleluya. Begitu juga kalau kita baca saudara di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Debu tanah yang telah dibentuk oleh Tuhan Allah belum menjadi makhluk yang hidup. Kapan menjadi hidup? Ketika Tuhan Allah mengembuskan nafas hidup. Jadi nafas hidup ini bagian dari roh Allah. Atau dengan kata lain, roh Allah lah yang menghidupkan debu tanah. Ya, roh Allah lah yang menjadi sumber hidupnya debu tanah yang telah dibentuk tadi. Ya, haleluya. Jadi bukan sebagian, bukan. Artinya sumber hidup manusia itu adalah roh Allah. Ya, diembuskannya nafas hidup. Nafas hidup ini nismat khaim dalam teks Ibraninya. Artinya bisa roh, bisa nafas, bisa udara, angin. Tergantung konteksnya. Tetapi berbicara mengenai dikatakan Allah yang hidup, itu berbicara tentang Allah yang di dalam dirinya Allah ada roh Allah itu sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.